Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mudawamah dengan NIM 2003-20064 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit dalam mata kuliah pengelolaan perkebunan. Nah, perkebunan itu adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, yaitu mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Nah, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dalam perkebunan dan masyarakat tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Adapun dasar hukum perkebunan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan 1. Meningkatkan pendapatan terhadap masyarakat. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa oleh negara. Yang keempat, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, ada meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing. Yang keenam, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri, terutama dalam negeri. Yang ketujuh, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, 1. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dalam memasarkan hasil perkebunan, hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunannya yaitu ada yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengelolaan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain apalagi yang berbahaya. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Yang keempat, dilarang menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Nah, dari konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Adapun jenis usaha perkebunan diantaranya 1. Ada usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha pengelolaan hasil perkebunan, usaha jasa perkebunan. Nah, dalam ruang lingkup perkebunan ini terdapat lagi 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama ada top manajemen, artinya tingkat paling atas sebagai manajer senior. Nah, yang kedua itu ada middle management, yaitu manajer tingkat menengah yang berada di bawah manajer tingkat atas. Dan yang ketiga itu ada lower management. Tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama. Nah, selanjutnya konsep perkembangan perkebunan bisa kita lihat dari aspek lahan, bahan tanaman, aspek keuangan, aspek modal, aspek perizinan, dan aspek keamanan. Nah, adapun subsistem kelapa sawit yaitu pertama ada dari subsistem industri hulu, mulai dari pembenihan, selanjutnya ada pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin. Yang kedua, terus dari subsistem perkebunan sawit rakyat, yaitu yang masih dalam skala kecil. Ada selanjutnya sawit swasta yang sudah termasuk dalam skala yang lebih besar, dan sawit negara juga termasuk dengan skala yang besar.
Yang ketiga ada subsistem industri hilir, industri CPO, industri PKO, industri oleokimia dan oleopangan, industri minyak goreng, industri margarin dan krim, dan yang terakhir industri biodiesel. Yang keempat itu ada subsistem pemasarannya, target konsumen, diferensiasi produk dan jasa, penjualan, dan merek produk. Yang terakhir ada subsistem jasa penunjang, diantaranya itu ada pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan informasi, transportasi dan distribusi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan makroekonomi, kebijakan tata ruang, infrastruktur publik, dan norma dan regulasi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.